sahabat, bertemu lagi dengan Bunda Umay. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI kita. Akan tetapi sebelumnya Bunda Umay mau cek dulu semangatnya. Teladan, aku siap sekolah teladan bil uswatil mumtaz. Mana rapimu? Ini rapiku. Mana solihmu? Ini solihku. Kelas 4, cerdas, solih, solihah, semangat, ceria. Anak-anak masih semangat belajar online PAI pada hari ini? Alhamdulillah kalau masih. Coba Bunda Umay tanya dulu bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Bunda Umay selalu mendoakan semoga anak-anak kelas 4 beserta keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari disiapkan buku paket, buku tulis, serta alat tulisnya. Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Sikap berdoa, Before we start our lesson today, let's pray Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan membaca basmalah hari ini, pembelajaran online kita lancar semuanya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI kita di bab 5, yaitu bab tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Hari ini kita akan mempelajari bab 5 di halaman 71. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Nabi Harun alaihi salam. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang Nabi Musa alaihi salam, hari ini kita melanjutkan di materi tentang Nabi Harun alaihi salam. Setelah ini silahkan anak-anak simak video pembelajaran Bunda, yaitu tentang Nabi Harun alaihi salam. Silahkan. Kisah Nabi Harun alaihi salam. Pembelajaran PAI kelas 4, bab 5, bagian kedua. Anak-anak, apakah anak-anak sudah tahu siapa itu Nabi Harun alaihi salam? Berikut adalah biografi dari Nabi Harun alaihi salam. Mari kita kenalan dengan Nabi Harun. Nabi Harun alaihi salam merupakan kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Nama lengkap Nabi Harun alaihi salam adalah Harun bin Imran bin Kahits bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kisah berjuang bersama Nabi Musa alaihi salam dalam melawan Fir'aun. Nabi Harun alaihi salam diangkat menjadi nabi karena Nabi Harun alaihi salam merupakan orang yang fasih dalam berbicara dan pandai dalam menyampaikan dakwah. Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah untuk mengangkat kakaknya menjadi nabi dan menemaninya di dalam berdakwah. Dalam mengemban tugas sebagai utusan Allah, Nabi Harun alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam bersama-sama menghadapi Fir'aun hingga Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Kemudian Bani Israel akhirnya terbebas dari kekuasaan Fir'aun. Kemudian setelah berjuang melawan Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam beserta kaum Bani Israel tinggal di daerah ujung utara Laut Merah. Saat kehidupan Bani Israel sudah berkembang dan tenang, Nabi Musa alaihi salam ditemani Nabi Harun alaihi salam dan juga 70 kaumnya pergi ke Bukit Tursina atau Sinai untuk bermunajat atau berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berangkat terlebih dahulu ke Bukit Tursina dengan seorang diri.
dan bermunajat kepada Allah selama 40 hari. Pada saat itulah Allah menurunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam kemudian turun untuk menemui kaumnya. Nabi Musa alaihissalam terkejut melihat kaumnya yang telah berubah dan menyekutukan Allah. Mereka menyembah patung anak lembu atau anak sapi yang dibuat dari emas oleh orang yang bernama Samiri. Dengan sihirnya, patung lembu yang dibuat oleh Samiri itu bisa bicara. Kemudian, melihat hal itu, Nabi Musa alaihissalam marah dan kecewa kepada Nabi Harun alaihissalam beserta kaumnya. Nabi Harun alaihissalam kemudian menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Harun sudah menasihati Samiri dan kaumnya untuk tidak menyembah patung lembu karena itu merupakan perbuatan syirik. Akan tetapi, nasihat dan peringatan itu tidak dihiraukan Samiri dan pengikutnya. Kemudian mendengar cerita Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa segera pergi menemui Samiri dan pengikutnya yang ingkar dan menyuruh mereka pergi. Patung anak lembu emas milik Samiri kemudian dihancurkan dan dibuang ke laut. Setelah kepergian Samiri dan pengikutnya yang ingkar, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam kemudian bekerja sama dalam memimpin Bani Israel. Bani Israel terkenal dengan orang-orang yang punya sifat pembangkang, banyak bicara dan sulit dipimpin. Akan tetapi karena kesabaran Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, Bani Israel bisa diarahkan ke jalan Allah. Berikut ini adalah beberapa perilaku yang harus kita teladani dari Nabi Harun alaihissalam. Yang pertama, fasih atau pandai dalam berbicara. Yang kedua, teguh pendirian. Yang ketiga, menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir, lembut dan penuh kasih sayang. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini fahim tum? Kalau sudah paham, berikut adalah tugas kita hari ini. Silahkan kerjakan tugas di buku paket PAI halaman 73 yaitu nomor 1 dan nomor 2. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tulis, lalu fotokan dan kirimkan ke website e-learning Sekolah Teladan. Baik anak-anak Bunda Uma yang solih dan solihah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang kisah Nabi Harun alaihissalam yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kisah tentang Nabi Harun alaihissalam bersama Nabi Musa melawan Raja Fir'aun yang zalim. Yang kedua, apa saja perilaku yang harus kita teladani dari Nabi Harun alaihissalam. Anak-anak, apakah anak-anak sudah bisa memahami materi kita hari ini? Oke, kalau sudah paham, silakan anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugas kita hari ini yang sudah Bunda Umay berikan ya. Kalau sudah, jangan lupa kumpulkan tugasnya di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Baik anak-anak, kalau sudah cukup, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Sikap berdoa, hab nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Dari Bunda Umay sekian, semoga bermanfaat, semoga anak-anak dapat mengerti pembelajaran kita hari ini dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Amin. Bunda Umay tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua anak itu